Baik, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Hosea 5. Beginilah firman Tuhan. Dengarlah ini, hai para imam, perhatikanlah, hai kaum Israel, dan pasanglah telinga, hai keluarga raja. Sebab mengenai kamulah penghukuman itu, karena kamu telah menjadi perangkap bagi Mispa, dan jaring yang dikembangkan di atas gunung Tabor, dan lubang yang dikeruk di lembah Sitim. Maka aku ini akan menghajar mereka sekalian. Aku ini mengenal Efraim, dan Israel tidaklah tersembunyi bagiku, sebab engkau telah berzina, hai Efraim, dan Israel telah menajiskan diri. Perbuatan-perbuatan mereka tidak mengizinkan mereka berbalik kepada Allah mereka, sebab roh perzinahan ada di antara mereka, dan mereka tidak mengenal Tuhan. Kecongkakan Israel menjadi saksi terhadap dirinya sendiri. Efraim akan tergelincir jatuh oleh kesalahannya sendiri, dan bersama-sama mereka juga Yehuda. Dengan korban kambing domba dan lembu sapinya mereka akan pergi untuk mencari Tuhan, tetapi tidak akan menjumpai Dia. Ia telah menarik diri dari mereka. Mereka telah berkhianat terhadap Tuhan, sebab mereka telah memperanakkan anak-anak yang tidak sah. Sekarang pembinasa akan memakan habis mereka dan ladang mereka. Tiuplah sangkakala di Gibea dan nafiri di Rama. Berteriaklah di Bet Awen. Gemetarlah, hai Benyamin. Efraim akan menjadi tandus pada hari penghukuman. Mengenai suku-suku Israel, aku memberitahu apa yang pasti. Para pemuka Yehuda adalah seperti orang-orang yang menggeser batas. Ke atas mereka akan kucurahkan gemasku seperti air. Efraim tertindas, diremukkan oleh hukuman, sebab ia berkeras untuk berjalan mengikuti kesia-siaan. Sebab itu aku ini akan seperti ngengat bagi Efraim dan seperti belatung bagi kaum Yehuda. Ketika Efraim melihat penyakitnya dan Yehuda melihat bisulnya, maka pergilah Efraim ke Asyur dan mengutus orang kepada Raja Agung. Tetapi ia pun tidak dapat menyembuhkan kamu dan tidak dapat melenyapkan bisul itu daripadamu. Sebab aku ini seperti singa bagi Efraim dan seperti singa muda bagi kaum Yehuda. Aku ini akan menerkam lalu pergi. Aku akan membawa lari dan tidak ada yang melepaskan. Aku akan pergi pulang ke tempatku sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Dalam kesesakannya, mereka akan merindukan aku. Selanjutnya silakan Ibu Lilis, Hosea 6 Oh, ayat baik. 1 sampai. Ya. Hosea 6 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha bersungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi, dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar.
Sebab itu aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku. Dengan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Tapi mereka itu telah melangkahi perjanjian di Adam. Di sana mereka telah berkhianat kepadaku. Gilead adalah kota para penjahat penuh dengan jejak darah. Seperti gerombolan menghadang, demikianlah persekutuan para iman. Mereka membunuh di jalan Sikem. Sungguh, mereka melakukan perbuatan mesum. Di antara kaum Israel telah kulihat hal-hal yang mengerikan. Di sana ada Efraim bersundal dan Israel telah menajiskan diri. Juga bagimu, hai Yehuda, telah ditentukan penuaian, apabila aku memulihkan keadaan umatku. Sekian firman Tuhan. Selanjutnya, Mbak Nomi, Efesus 5 ayat 1 sampai 21. Ya, Efesus 5. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu. Sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya, ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah di antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama. Bagaimana kamu hidup? Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, pujian-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu kepada seorang kepada yang lain dan di dalam takut akan Kristus. Demikian. Ya. Silakan dilanjutkan Ibu Linda ayat 22 sampai. Ya, makasih Pak Gindo. Efesus 5 ayat 22 sampai 33.
Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut, atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus. Demikian juga suami harus mengasihi istri seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab putihnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Banyak itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Hendaklah menghormati suaminya. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Pak Gindo. Ya, terima kasih para lektor, Ibu Sarma, Ibu Lilis, Bu Nomi, Bu Linda. Terima kasih Pak Yuda. Tema judul pagi hari ini ada mengenal Tuhan. Silakan Pastor Paul. Ya, shalom semuanya. Tolong tampilkan tadi Efesus tadi yang ayat terakhir tadi, bagus saya. Efesus tadi yang ayat terakhir. Nah ini ya, bagaimanapun juga, bentar, dari 32 dulu dong ya, 32 dulu ya. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Ya, maksudnya rahasia pernikahan, ya. Rahasia pernikahan hubungan suami istri. Nah, kemudian bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Oke, terima kasih, Pak Yuda. God bless you. Saudara, ini bagus sekali, ya. Ini bagus sekali. Pertama tadi, rahasia ini besar. Suami istri adalah hubungan Kristus dengan jemaatnya. Ini sudah pernah kita bahas. Berkali-kali kita bahas, tapi tidak bosan-bosan. Dan hari Minggu nanti mungkin kita akan bahas lagi ya. Kecuali ada Wahyu Jibril bilangnya beda, nanti kita beda. Tapi rencana saya akan membahas tentang ini ya, tentang suami istri. Wah, ngeri saudara ya, kita suami istri ini nggak ada habisnya, ya. Selalu ada cerita baru, bukan cerita baru saudara. Lagu lama, cerita lama, diulang-ulang, gobloknya sama, dungunya sama, ya, saudara ya. Dan itu terjadi perulangan berkali-kali. Ya, selama berabad-abad, ribuan tahun nggak pinter-pinter, saudara ya. Mengapa saudara nggak pinter-pinter? Harusnya kan orang tambah pinter, kan orang pergi, ya tadi ya jalan, sekarang naik pesawat jet pribadi, ya dari naik kuda, sekarang orang naik kereta kuda, naik Mercy sekarang ya. Sampai sekarang bisa naik itu pesawat itu baling BMW itu kan pesawat gagal itu saudara ya, baling-baling putih di langit yang biru itu kan simbolnya BMW itu kan. Anda lihat orang makin pintar saudara ya, tapi untuk menikah kenapa orang nggak tambah pintar saudara, tambah nyungsep saudara, tambah hari banyak seminar tentang pernikahan, tentang keluarga, tetap aja nyungsep saudara, nggak tambah pintar, malah akhirnya orang malah takut kawin ya. Di Jepang itu malah orang takut menikah akhirnya sekarang, nggak tambah pintar,
Ini Jepang nggak tambah pintar, tambah on, saudara ya. Takut kawin. Ya kan? Sekarang jumlah penduduknya berbanding terbalik. Ya, penduduk yang lebih tua, penduduk yang di atas usia pensiun 60%, saudara. Kasihan sekali. Artinya Jepang ini nanti di masa mendatang penduduknya hanya tinggal 60%-nya saja. Dibalik switch 40% malah ya. Karena penduduk usia pensiunnya itu kebalik ya. Penduduk usia pensiunnya 40%. Itu banyak banget, saudara. Terlalu banyak. Wah, kacau sekali, saudara ya. Sehingga menjadi beban bagi anak-anak muda, bagi pembayar pajak di Jepang. Ndang Matio, umurnya panjang-panjang 100 tahun, 110 tahun. Coba bayangin, saudara. Orang Jepang ini. Menjadi beban bagi generasi mudanya. Takut kawin, saudara ya. Mengapa takut kawin, saudara? Karena trauma, saudara ya. Siapa takut kawin? Oh, kawin mah nggak takut, Pak. Nikah kita takut, Pak. Kalau kawin mah maju tak gentar membela. Maju tak gentar, Pak. Kalau kawin, Pak. Nikah takut, Pak. Kalau kawin mah nggak ada takutnya. Ya, sama saja. Pokoknya itulah. Pokoknya takut. Kalau cuma mau hubungan seks doang mah nggak takut. Wah, dengan senang hati, Pak, sama babu juga ada apa-apa, Pak. Itu kan katanya Muhammad kan. Saya kalau bilang babu, Anda jangan pikir itu jelek, saudara ya. Babu di Belanda itu ya adalah perusahaan sepeda bagus besar, babu pekerja. Karena ibu-ibu rumah tangga menaruh diri sebagai babu, dia bawa anak ketiga pakai becak, saudara. Mereknya babu. Oh, itu perusahaan gede banget ya. Dan harganya mahal, saudara. 10.000 euro harga sepedanya itu, saudara ya. Wah, harga mobil saya saja cuma 6.000, saudara. Ini 10.000, saudara, bedanya. Mereknya babu, saudara ya. Pekerja, ya, pekerja. Dan itu merupakan juta sama seperti ini ya, maid gitu ya. Tapi bukan maid. Wah, itu kalau babu itu sebuah kelas buruh pekerja ya, pokoknya begitu ya, bukan babu budak, bukan, saudara ya, bukan. Kalau di Indonesia kenapa babu itu jadi rendah? Di sini jarang orang punya pembantu rumah tangga, saudara ya. Bahkan banyak yang kerjanya jadi pembantu rumah tangga ya di sini ya. Gajinya berapa, saudara? Di sini 3.000 euro, saudara, pembantu rumah tangga ya. 3.000 euro, gila ya, saudara. Gajinya direktur di Indonesia kalah, saudara ya, sama pembantu rumah tangga. Pembantu rumah tangga jago ya, jago, saudara ya, semua. Wah, kalau orang punya pembantu rumah tangga berarti orang ini gajinya udah 10.000 lebih, saudara ya. Yang punya rumah ini 10.000 lebih. Gaji pembantu rumah tangga 3.000, saudara, bayangin. Jadi, saudara, balik lagi, saudara ya, kita tadi. Ketika kita menikah, kenapa orang gagal? Karena dia mencari babu, saudara. Ya kan? Dan banyak sekali orang-orang di Belanda, ya, dia menikah ya dengan orang-orang Asia, biasanya orang Filipina atau orang Indonesia, supaya jadi babu di rumah, bekerja, saudara. Untuk melihara anaknya dia, daripada dia babysitter, ya sama saja, mendingan cari istri, saudara. Lebih murah, kan lebih murah, saudara ya. Nah, lalu orang-orang Filipina atau orang Indonesia lebih kejam lagi, saudara ya. Begitu sudah dinikah, cari gara-gara, saudara ya. Akhirnya cerai, dapat tunjangan 3.000 lagi, sama, saudara, nggak kerja apa-apa. Hebat, saudara. Waktu mau menikah itu otaknya sudah hitung-hitungan, saudara ya. Waktu mau menikah itu otaknya sudah berhitung. Oh, banyak yang menikah sampai 20-30 tahun sampai meninggalnya suami, sampai suaminya meninggal, saudara ya. Ya, menikah sampai 20-30 tahun, saudara ya. Wah, itu hoki itu, saudara ya. Hoki benar, saudara ya. Dia dapatnya kebetulan orang Indonesianya ya baik, ya, dan mengabdi seperti kepada suaminya tulus. Yang suaminya juga yang tidak macam-macam, tidak aneh-aneh, saudara. Wah, itu hoki, saudara, kalau bisa begitu ya. Banyak
Dan biasanya orang Belanda kalau mau benar-benar berkeluarga, dia cari orang Indonesia, saudara. Ya, cari orang Indonesia, biasanya dia begitu. Ini Bu Lianti lagi mau cari orang Belanda yang sudah mau meninggal, saudara. Nanti yang bawahnya udah cengap-cengap begitu, katanya Bu Lianti begitu ya. Kita bilang, ya udah nanti ke sini, nanti tekan kontrak ya, saya kasih 30%. Saya bilang begitu. Sama Bu Lianti begitu. Bercanda, saudara ya. Bercanda. Nah, masalahnya begitu menikah sama Bu Lianti ini kan tegangannya 20.000 volt, saudara. Orang Belandanya langsung semangat hidup, saudara. Udah cengap-cengap gitu, umur diperpanjang 30 tahun. Nyahok lu. Mampus. Aduh, Bu Lianti ini ada-ada aja. Singkat cerita, saudara, dalam pernikahan itu, kalau ada konflik dan kita tidak akan pernah berkata bahwa kita sudah master dalam pernikahan. Oh, enggak ada, saudara. Enggak ada orang master dalam pernikahan. Saya mengajar kelas apostolik tentang rumah tangga, tentang komunitas. Saya pun tidak master dalam pernikahan, saudara. Enggak ada orang master dalam pernikahan. Karena itu adalah setiap hari. Orang itu hebat, ya. Untuk harmonis. Bisa tiba-tiba di ujung cerai, saudara. Makanya saya selalu bilang ya, pernikahan adalah sebuah mujizat. Ya, pernikahan adalah sebuah mujizat. Menurut saya banyak sekali melihat pernikahan hancur, saudara. Hamba-hamba Tuhan. Malah banyak orang ateis pernikahannya baik-baik saja. Itu orang-orang Belanda itu bahagia, saudara, gandeng-gandeng, bahagia sampai kakek nenek, saudara ya. Dan yang lebih bahagia ini kalau orang Belanda ini meninggal ya, tadi benar Bu Lianti ya, cari orang Belanda yang udah mau meninggal, udah cengak-cengak begitu, saudara ya. Kok pensiunnya dia dapat rumah banyak, dapat aset, dapat ini segala macam, bisa kayak mendadak itu, saudara ya. Kalau ditinggal mati suami orang Belanda itu, saudara. Apalagi yang orang-orang Belanda itu suka menabung, saudara ya. Tabungannya banyak orang Belanda itu. Hidupnya kayak orang ini ya, kayak orang Cina daratan, suka nabung, saudara ya. Kayak orang Yahudi ya, orang Belanda itu kayak orang Yahudi, kayak orang Cina, suka nabung. Orang pelitnya Eropa itu orang Belanda, saudara, nggak suka foya-foya. Sederhana hidupnya, saudara ya. Nah, balik lagi, saudara ya, di dalam pernikahan itu selalu ada case-case yang tidak terduga, saudara. Lalu bagaimana dong kita? Kita tiap hari harus atasi case itu, saudara. Tiap hari kita harus tanggulangi, tiap hari kita harus manage itu pernikahan itu, saudara. Makanya ada yang disebut dengan yadah. Ya, tadi kata yadah dalam Hosea 6, ayat berapa tadi? 6 ya. Pengenalan akan Allah, saudara. Yadah. Yadah adalah sebuah keintiman. Kalau orang yadah mengenal Allah, berhubungan intim dengan Allah, ya, maka dia akan berbuah. Nah, itu penting, saudara. Suami istri ya yang mengalami berhubungan intim, dia akan berbuah, saudara. Masalahnya buahnya bosok apa enggak nih? Nah, oh saya ada keintiman, Pak. Oh iya, olahlah bebek, jus, masalahnya bosok semua. Kenapa? Habis olahlah bebek, istrimu kamu gebukin pakai panci, saudara. Habis olahlah bebek suamimu, kamu kebiri. Mungkin yang aneh-aneh begitu, saudara ya. Kenapa? Karena yadahnya itu bukan keintiman yang benar, tetapi di situ penuh dengan hawa nafsu, saudara. Yadah itu penuh dengan hawa nafsu yang najis. Suami istri ketika hawa nafsumu najis, ya, maka pernikahanmu akan najis, saudara. Serius, saudara ya. Saya tidak berkata, ya, Anda tidak boleh berhubungan seks. Makanya di kelas apostolik saya ajari hubungan seks yang sehat, ya. Boleh berfantasi, ada batasnya, saudara. Ya. Tetapi banyak orang takut. Nah, takut sehingga dia tidak bisa menikmati. Tapi di satu pihak orang nekat berfantasi, bahkan melakukan seks anal, ya,
trisam dan segala macam itu ya, gangbang, swing, apa istilah-istilah yang aneh-aneh yang Anda tidak pernah dengar kali ya kalau orang baik-baik. Siapa bilang sekarang orang baik-baik gundul peyang. Kemudian Anda akhirnya punya hubungannya, ada kenajisan di situ. Begitu ada kenajisan di sana, kamu yadah tapi najis, saudara. Ya, yadah. Kamu intim tapi najis. Ada buahnya, ada. Tapi buahnya busuk, saudara. Karena akhirnya hidupmu najis, anak-anakmu ikut dicemari. Nggak heran keluarganya berantakan, anak-anaknya tidak karu-karuan. Ujung-ujungnya nanti suami istri ya, kacau sekali, saudara ya. Bisa niduri pembantu di kasur istrinya, saudara. Kayak kemarin itu ya. Kayak kemarin itu di Olala PP yang diharamkan, yang dihalalkan. Allah tidak boleh kau haramkan. Niduri pembantu di ranjang istrinya. Akhirnya anak-anaknya tidak karu-karuan. Akhirnya saling. Saudara, kalau keluargamu tidak rukun, ya, pasti ada yang tidak beres dengan kalian, suami istri. Tak jamin, saudara. Jangan ngomong nggak bohong kamu kalau bilang enggak, saudara. Kalau keluarga, satu keluarga, suami istri, anak, itu tidak rukun, anak-anak berantem, berarti ada yang tidak kudus di situ. Ada yang najis, saudara. Buahnya busuk. Serius, saudara. Ini anak pendeta, Pak. Orang narkoba. Orang tuanya tidak kenal. Ada pendeta terkenal ya, yang baru meninggal, yang sudah meninggal, pendeta terkenal, anaknya kena narkoba. Tidak benar itu. Serius, saudara. Jangan bilang enggak. Ya, mau pendeta hebat, kayak apa, saudara, ada kenajisan di situ. Anaknya mesti rusak. Satu keluarga ini runyam, saudara. Karena busuk. Yadah, keintiman harus berbuah. Tapi keintiman ini nggak benar, maka buahnya busuk, saudara. Tapi kalau keintiman ini ada di dalam kasih agape, keintiman ini ada di dalam kekudusan, buahnya baik, saudara. Buahnya baik. Itu janji Tuhan, saudara. Ya, ilustrasi keintiman. Ya, kalau kita intim dengan Allah di dalam kekudusan, hidup kita akan berbuah. Yang buahnya apa, saudara? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, kesabaran, kesetiaan, penguasaan diri. Ya kan? Kalau kita punya keintiman dengan Tuhan yang benar, pasti berbuah. Namanya intim pasti berbuah. Kalau Anda tidak berbuah, artinya Anda tidak intim, Anda tidak kenal. Anda ngaku-ngaku, saya mengenal Yesus. Coba, apakah kamu berbuah? Kalau saya berkata, saya mengenal Yesus. Ya, orang di sekelilingmu yang merasakannya, saudara. Orang di sekelilingmu yang merasakan kamu mengenal Tuhan, apa enggak? Sama dengan suami istri, saudara. Aku kenal istriku, Ana, saudara ya. Kita menikah 15 tahun, ujung-ujung ya kita berantem yang 4 tahun. Sampai anak teriak, kamu siapa? Udah bentar lagi, kamu siapa? 15 tahun kita olahlah PP, kamu tidak kenal nama saya. Tapi bilang, 15 tahun kita olahlah PP, jus, kamu nanya kamu siapa? Gimana sih? Iya benar-benar, saudara ya. Jadi tiba-tiba 15 tahun kamu tiba-tiba tidak kenal siapa istrimu, siapa suamimu. Anak-anak kita sudah mulai tidak karu-karuan, itu udah limbung dua-dua itu, saudara ya. Anak-anak sudah limbung itu, saudara. Di situ saya kaget, saya lihat anak saya limbung, saudara. Saya diam. Tapi ini istriku kurang ajar menurut saya. Sekarang saya sadar yang kurang ajar ya saya. Sudah bukan istri saya. Sekarang saya sadar yang ternyata yang kurang ajar saya. Gimana caranya? Saya melihat Tuhan buka, lihat. Saya kaget, saudara. Dalam pikiran saya cuma apa, saudara? Saya tidak urusan, saya hancur, tidak apa-apa. Yang penting anak-anak jangan hancur. Saya berseru sama Tuhan. Saya berseru di dalam penderitaan.
Ya, saya berseru mencari Tuhan. Karena nggak mungkin keluarga saya dipulihkan lagi. Saya harus dipulihkan sama Tuhan dulu. Ada yadah yang benar dengan Tuhan. Baru saya bisa yadah dengan istri saya. Baru anak-anak itu akan diberkati, saudara. Dan akhirnya saya berseru sama Tuhan. Tuhan, saya benar-benar berseru. Literal. Tuhan, tolong aku, Tuhan. Tuhan, tolong anak-anakku, Tuhan. Tuhan, tolong. Wah, saya berpuasa. Nah, Anda keluarganya berantakan, cuma minta didoain. Anda tak suruh puasa, enggak mau. Kan kelewatan, saudara. Ya, puasa dong. Seberapa niatnya kamu puasa itu, berarti kamu itu menunjukkan sesuatu niat banget, saudara ya. Niat banget. Puasa saya sampai setahun, saudara. Puasa makan sehari sekali. Sampai setahun. Ya, anak juga ya. Sambil puasa ya sambil berantem, saudara. Sambil puasa sambil berantem. Berantem kan tetap berantem. Tapi kita puasa, saudara ya. Dan akhirnya tiba-tiba kita berhenti bertengkar. Karena, kenapa bertengkar? Karena saya tidak yadah dengan Tuhan. Saya tidak intim dengan Tuhan. Tidak ada buah, tidak ada intim, tidak ada buah. Ketika saya puasa, saya intim dengan Tuhan, saya berbuah, tiba-tiba buah ini mengalir. Anak juga puasa, tiba-tiba buah ini mengalir. Tiba-tiba berhenti. Jadi kita nggak berpikir siapa salah. Sampai hari ini kita nggak berpikir siapa salah. Ya entah mengapa bisa begitu, entah mengapa bisa berhenti, ya pokoknya berhenti sendiri, saudara. Karena ada keintiman dengan Tuhan masing-masing, kita masing-masing berbuah. Kemudian buah itu memberkati anak-anak kita, saudara. Siapa yang mau begitu? Masalahnya Anda disuruh puasa nggak mau. Ya salahmu sendiri, saudara. Masalahnya Anda tidak mau kan? Disuruh, ayo, tekatin. Supaya kamu yadah dengan Tuhan. Kemudian yadah dengan pasanganmu. Lalu buahnya itu akan melimpah ruah dalam keluargamu, saudara. Ya? Wah, gampang banget. Masalahnya mau apa enggak? Ben mati sisa, tak kawin menewa. Nah itu, saudara. Kamu mikirnya buat dirimu, nafsumu kok. Kamu enggak mikir anakmu kok. Makanya rahasia ini besar. Rahasia antara Kristus dengan jemaatnya. Sama kalau Anda sedang yadah dengan pasanganmu. Ya, kamu intim dengan pasanganmu. Kamu tahu pasanganmu. Makin mengenal pasanganmu, sebenarnya kamu makin mengenal Tuhan. Sebenarnya kamu makin mengenal Tuhan, saudara. Ada cinta di sana dan kamu sadar Tuhan. Maksudnya gimana, saudara? Ya ampun, Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus mencintai kita. Kalau kita tidak melihat cinta itu di suami atau istri kita, atau kita tidak tunjukkan. Ketika Anda makin mencintai, Anda makin melihat. Ya, makanya Yesus bilang apa? Musuh setiap orang adalah seisi rumahnya. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Ya, makanya Tuhan Yesus juga berkata, saudara ya, bahwa barang siapa tidak melakukan pada orang yang paling hina ini, siapa yang paling hina? Musuh kita, saudara. Makanya ketika kamu mau mengasihi Tuhan, tapi kamu tidak mengasihi istrimu, suamimu, berarti nggak beres, kamu bohong, saudara. Pelayanmu penuh dengan palsuan. Kalau kamu tidak mengasihi pasanganmu, istrimu, suamimu, ya, tapi kamu berkata, aku mengasihi engkau Tuhan, bohong, saudara. Bohong, ya, harus jujur. Anda mau mengalami terobosan dalam hidupmu, mungkin hari ini saudara lagi tidak karu-karuan. Mungkin kamu tidak menyayangi istrimu. Saudara hidup dalam kemiskinan, ya, karena kamu tidak sayang sama istrimu. Coba mulai cintai istrimu. Nanti mulai ada berkat, saudara. Siapa di sini yang suka bertengkar, suka menghardik istrinya, suka gebuki istrinya? Berkat mau datang tidak jadi, kabur lagi, saudara. Siapa istri-istri yang tidak respect dengan suaminya, tidak hormat, tidak memperlakukan suaminya dengan baik? Berkat mau masuk tidak jadi, saudara. Pantas saja, saudara. Perlakukan istrimu dengan baik, perlakukan suamimu dengan baik, seperti mengasihi dirimu sendiri, kata Tuhan Yesus.
Ternyata itu udah mudah, saudara. Artinya apa? Kamu saja kejam dengan dirimu, kamu masih kepahitan, kamu aja masih nggak beres dengan dirimu. Bagaimana kamu mengasihi istrimu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri? Nggak bisa, kamu harus yadah dulu dengan Tuhan. Bah, kalau kamu tidak sayang dengan istrimu, kamu ada masalah dalam suami istri, pasti kamu ada masalah dengan Tuhan. Kalau kamu tidak ada masalah dengan Tuhan, kamu tidak akan bermasalah dengan istrimu, dengan suamimu. Simple, sesimpel itu. Tapi ya goblok ya, terus kenapa saudara goblok begitu ya? Ya itu karena hawa nafsu. Ya dalam pernikahan, wah Pak, hands free Pak, sudah free hand, hands apa free hand? Wah sudah Pak, lepas tangan Pak, kayak naik mobil, naik sepeda di pas, saya bisa lepas tangan Pak, waiter bisa lepas tangan. Nah kayak gitu, Anda meremehkan, nggak bisa, nggak ada. Pernikahan itu setiap hari, tidak ada orang master di dalam pernikahan, nggak ada saudara. Bohong ya, tiap hari selalu ada hal yang baru. Disitulah kita mengenal dari konflik, saudara. Dari konflik kita mengenal suami istri kita. Dari konflik, dari pencobaan kita mengenal Tuhan. Sama, saudara ya. Tuhan Yesus memberkati.